Anies Baswedan yang mulai nyerang Ganjar Pranowo dan mencoba adu gagasan. Bacotnya doang sundul langit. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Anies Baswedan yang mulai nyerang Ganjar Pranowo dan mencoba adu gagasan. Bacotnya doang sundul langit. Ini kita masih membahas pidatonya Anies di Milad PKS yang ke-21 di Senayan, Jakarta beberapa waktu yang lalu. Di sana kan banyak sekali yang diomongin Anies, mulai dari masalah pembangunan jalan, infrastruktur jalan yang katanya di era SBY lebih bagus, lalu kemudian dia mengkritisi, banyak sekali yang dikritisi, masalah air bersih, bagaimana orang lebih banyak menggunakan air mineral untuk dikonsumsi, padahal di Jakarta sendiri masalah air bersih masih jadi kendala, masih jadi permasalahan yang ditinggalkan oleh Anies Baswedan. Nah, ini salah satu kemarin yang disampaikan adalah ketika dia mengatakan, saya kalau misalkan adu lari pasti kalah, tapi kalau adu gagasan atau adu ide siap katanya. Dan dia mengatakan, saya tidak terbiasa untuk lari-lari pagi, kemudian untuk foto-foto dan selfie-selfie katanya. Yakin mau dibongkar ini semua. Kalau kita melihat rekam jejak Anies Baswedan dulu beberapa waktu yang lalu ketika dia masih menjabat sebagai Gubernur DKI, banyak sekali video yang memperlihatkan ketika dia selfie-selfie, foto-foto untuk pencitraan. Ketika kemudian foto di gerobak sampah, di tempat sampah, sambil berkacak pinggang, itu kan juga untuk pencitraan. Lalu foto di warung, di warteg dan sebagainya. Bahkan beberapa kali ada yang di warteg, kemudian ngajak warga masyarakat di sana makan, tapi lupa bayar. Akhirnya setelah pemilik warungnya keluar-keluar belum dibayar sekian juta, akhirnya dibayar. Terbayarkan meskipun tertunda. Lalu ketika dia kemudian datang ke suatu tempat, nggak ada siapa-siapa, dia cuma dada-dada begini. Itu kan juga bagian dari pencitraan. Bagian dari foto-foto dan juga selfie-selfie. Kemudian dia menyindir Ganjar Pranowo yang katanya suka lari pagi dan foto-foto selfie-selfie. Nah, sekarang kalau misalkan kita mengatakan bahwa Ganjar ini suka lari pagi, sementara Anies ini tidak bisa, dia bilang kalah untuk lari pagi. Jelas kalah. Kenapa? Yang pertama, ketika seorang pemimpin ini sebetulnya melakukan lari pagi, ini dia adalah terlihat bahwa dia ini memang orang yang bugar, orang yang siap secara fisik. Ini baru di segi fisik, siap secara fisik untuk berkeliling kemana-mana, untuk bertemu dengan warga, bertemu dengan masyarakatnya. Akhirnya Anies yang kalau kita lihat memang dari segi fisik tidak bisa mengimbangi itu, kurang bugar kalau menurut saya. Karena misalkan dia diadu lari, pasti kalah, benar. Lalu yang kedua, kalau menurut saya, kenapa kok dia bilang kalau adu lari kalah? Dia bilang, kalau menurut saya sih, iri melihat Ganjar, karena apa? Karena kemana-mana dia Ganjar ini lari pagi selalu ngajak istrinya. Lari pagi berdua, kemudian tangan digadeng. Sementara Anies Baswedan nggak mungkin melakukan itu. Kenapa nggak mungkin? Ya kita tahu sendiri, saya nggak mau bahas. Lalu begini loh, kalau kita berbicara masalah lari pagi yang dilakukan oleh Ganjar, Sabtu ini dia ada di Bandung katakanlah, kemudian hari Minggunya di Jakarta, nanti minggu depannya lagi ada di Manado, hari Minggunya lagi pindah lagi kota. Ini kan memang sebetulnya bukan hanya sekedar untuk lari pagi. Ini penuh filosofi sebetulnya. Yang pertama, filosofi lari ini adalah orang ini yang melakukan lari pagi ini adalah sosok pemimpin yang memang tidak mau berdiam diri di megahnya istana, dinginnya istana, nyamannya istana atau tempat kerja dia, rumah dinas dia. Nggak mau. Dia ingin berlari, ingin menunjukkan kepada masyarakat ini loh. Nanti kalau misalkan saya
menjadi pemimpin kalian, saya menjadi pelayan kalian, saya akan berlari ke sana kemari dari Sabang sampai Merauke untuk menjumpai kalian semua. Lebih dekat kepada rakyat, lebih dekat kepada masyarakat. Itu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 9 tahun memimpin Indonesia ini. Meskipun dulu Presiden Jokowi nggak pernah lari pagi, tapi kita lihat fisiknya luar biasa. Pagi ada di kota A, nanti sore sudah ada di kota B, keliling dari Sumatera sampai ke Papua. Itu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan itu yang mungkin diadaptasi oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Yang ingin menunjukkan bahwa ini loh, kalau kalian nanti memilih saya sebagai presiden, saya akan melakukan hal yang sama, minimal menyamai apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dimulai dengan sekarang pemanasan, melakukan lari pagi, ikut maraton bersama istri tercinta. Itu yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Yang kedua, filosofinya adalah dengan lari pagi, kita lebih dekat kepada masyarakat. Pemimpin ini berjumpa dengan ratusan atau bahkan ribuan orang, lari pagi ke sana kemari, ikut maraton, pindah dari kota A ke kota B, itu ingin lebih dekat ke masyarakat. Artinya apa? Ketika nanti memimpin, ketika nanti menjadi presiden, dia akan lebih turun ke bawah, istilahnya belusukan yang dilakukan seperti Presiden Jokowi. Turun ke bawah, menjumpai masyarakat, mendengar keluh kesah, mengecek segala proyek-proyek infrastruktur ataupun proyek mercusuar lainnya, lalu mencoba untuk melihat jalan rusak, mendengarkan keluhan nelayan, mendengarkan keluhan petani, itu yang dilakukan, akan dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Dimulai dari lari pagi. Nah itu yang nggak bisa dilakukan oleh Anies Baswedan. Dulu aja ketika jadi gubernur DKI, kantor balai kota ditutup kok pengaduan masyarakat. Kok mau melakukan lari pagi untuk mendekatkan kepada masyarakat. Kan seperti itu. Nah, sekarang dengan Anies menyindir Ganjar yang suka lari pagi, itu sih sudah, saya bilang, sudah mulai menyerang. Karena apa ya? Karena memang kemungkinan sih sekarang stres. Dia sudah nggak bisa lagi keliling ke sana kemari naik jet pribadi. Bohirnya ditangkap. Yang punya uang ditangkap. Makanya kemungkinan dia sekarang stres. Lalu kemudian juga elektabilitasnya nggak bisa naik juga, stuck di peringkat ketiga. Dan kalau kita lihat ketika dia melakukan safari politik atau melakukan silaturahim, naik jet pribadi, dia selalu mengunjungi tempat-tempat yang kira-kira memang orang ini nggak perlu diundang, nggak perlu datang, nggak perlu melihat Anies ada di sana, pasti ramai. Di mana? Ya di masjid, sholat Jumat. Cuman itu yang bisa dia lakukan. Nah, sekarang kalau kita bergeser ke masalah gagasan, adu ide atau adu gagasan. Sekarang pertanyaannya, gagasan apa yang akan diadu antara Anies dengan calon presiden yang lain? Saya jadi ingat pidatonya dia pada waktu itu. Kebijakan ini adalah kebijakan yang disusun berdasarkan gagasan, bukan kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, katanya. Pada akhirnya, muter-muter kesana kemari, ujung-ujungnya apa? Kesemakmuran. Nggak nyambung. Sekarang kalau berbicara masalah gagasan atau ide, Anies ini memang sosok yang konseptual, sangat konseptual, besar, tapi nol untuk eksekusi. Pada waktu menjabat kampanye Gubernur DKI 2017, gagasannya luar biasa tentang rumah DP 0, kemudian OKOC, naturalisasi sungai, lalu reklamasi, kemudian banyak sekali program-program yang dicanangkan oleh dia dengan memutar kata dan sebagainya. Saya kemarin baru lihat di Mata Najwa rekaman 6 tahun yang lalu ketika Anies dan Ahok ini debat masalah rumah DP 0. Muter-muter segala macam, dia bilang ini bisa diusahakan, yang penting adalah keberpihakan. Sementara Ahok yang seorang praktisi keuangan, dia menyatakan nggak mungkin. Bank ini nggak mungkin mau membiayai. Karena apa? Karena dari BI sendiri, Bank Indonesia sendiri, ini tidak mengizinkan ada rumah ini tanpa DP. Nggak mungkin. Tapi Anies ngotot, yang penting keberpihakan. Yang penting keberpihakan. Dan itu membius semua beberapa warga Jakarta yang akhirnya memilih dia. Dan ternyata apa? Sampai sekarang rumah DP 0 ini baru terbangun berapa? Dan itu bukan rumah-rumah seperti rumah kita.
Rumah susun yang dia bilang rumah lapis. Itu secara gagasan iya. Sebetulnya kalau menurut saya sih gagasannya ini out of the box. Tapi pada akhirnya dia ini gimana ya caranya untuk mengeksekusi ini? Bingung sendiri. Itu yang terjadi. Program naturalisasi sungai. Yang penting berlawanan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ahok. Masalah normalisasi sungai. Dia lebih memilih normalisasi sungai. Yang pada intinya nggak dikerjain apa-apa, nggak ngapa-ngapain. Itu kenyataan yang kita terima, yang kita lihat sekarang. Dan pendukungnya itu nggak bisa menerima itu. Dibilang Anies ini adalah orang yang berprestasi, orang yang memajukan Jakarta. Iya, ada beberapa. Cuman di Sudirman Tamrin, tapi yang di jalan lain. Yang ada, jalan yang sudah benar, jalan yang sudah baik, dilobangin sama dia. Bahkan banyak mencelakakan orang. Itu yang terjadi. Nah, sekarang kalau kita melihat Anies berbicara masalah adu gagasan, kalau saya pribadi yang saya tangkap ini, dia bukan mau adu gagasan, tapi adu bacot. Bacot. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk bacotnya Anies. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.